Sunahnya kiai kalau istrinya ngomel tolong didengar sampai capek karena ijazahnya seperti itu. Tapi syarat perempuannya harus berkualitas kayak Khawlah binti Sa'labah. Lalati tujadiluka, jadi kalau pakai isim fa'il fahuwa mujadilun berhubung mu'annas fahiya mujadilatun, masdarnya mujadalah. Ketika Umar radhiyallahu anhu jadi khalifah, ini Khawlah ini datang di tengah perjalanan yang panas, dihentikan Umar. Itu diomongi kira-kira jam 11 sampai setengah 3 meh dhuwur kuntek. Sampai Umar pamit, "Mbah niki kula badhe dhuwurin, wektune badhe telas." Pengawal Umar gak terima, engkau Amiril Mukminin, kenapa berhenti karena orang tua ini? Terus ke atas Sayyidina Umar, atadrimanil ajus, kamu tahu orang tua ini siapa? Ini Khawlah binti Sa'labah, sami'ahawah min fawqi sab'i samawat. Ini orang yang ketika protes didengar Allah dari langit 7. Ayasma'uha Allah wa la yasma'uha Umar. Allah aja mau mendengar, masa Umar tidak mau? Andai kan tidak ada sholat duhur, saya akan dengar sampai dia capek. Jadi sunahnya kiai kalau istrinya ngomel tolong didengar sampai capek karena ijazahnya seperti itu. Tapi syarat perempuannya harus berkualitas kayak Khawlah binti Sa'labah. Jadi kalau protes itu pertama sujud dulu di kamar sampai Allah mendengar. Terus ini cerita-cerita perempuan, jadi keliru lah kalau Islam kadang dituduh sebagai agama yang meminggirkan perempuan, itu keliru sekali, karena di Quran saja ada surat Nisa, nggak ada surat Rijal, ada surat Mumtahanah, ada yang baca Mumtahinah juga, ada syarat Mujadilah atau Mujadalah. Ini surat-surat jelas bintangnya ini perempuan ya, tapi kadang-kadang yang mau coba wamuratuhu hammalatal hatab fi jidiyalah, itu yang ini yang orang-orang gagal ini yang itu itu yang apes, itu yang cerita-cerita itu. Nah kalau matur nuwun sangat, memang yang terakhir kalau pesan tadi, ibu itu madrasah pertama, sehingga saya sendiri bisa gini dia barokahnya ibu. Semua orang lah punya di daerah kami, apalagi di daerah punya ibunya ini ada Mbah Jamil, ada semuanya lah, ada Neng Ulfa. Kenangan kita ngaji ya sama ibu, pasti mulai kecil tuh sama ibu. Anak saya bisa baca Quran tuh ya karena istri saya, karena suang lanang bener Gus Yasin tadi Fasul Masail jelimet-jelimet, anak erungi salib batak ra diulang. Jadi Fasul Masail gimana hukumnya sholat di Amerika, puasa di Amerika yang siangnya kadang 19 jam, gimana hukumnya sholat di bulan, terus kiblatnya gimana, apa mengkurep apa gimana. Wah, anak era sama Quran di Barno, anak ibunya kan ngomel bar maghrib didusi dicemplung terus pokoknya nang adus nang diulang ngaji akhirnya sama Quran. Jadi walhasil itu makanya Imam Syafi'i ngendikan al madrasatul ula, yang dikatakan madrasah pertama adalah seorang apa? Ibu. Makanya rata-rata anak Indonesia itu benci bapaknya, itu juga didikan ibunya pasti. Jadi mak resikonya mau ngerasani bapaknya kok ambek anaknya. Nah, itu yang madrasah agak bener kalau ini yang agak bener. Tapi saya pastikan semua putra kiai yang bisa baca Quran itu tidak ada yang barokahnya bapak, mesti barokahnya ibu. Niki Mbah Jamil sering cerita kula niku, pokoknya anakku iso mondok Mekah Madinah baru kaya tak ulang. Mergo anak abahe gampang nyepuro. Wong lanang iku mesti kula niku ngoten dilapori anak era sekolah nih santai jenenge wong lanang. Kan sepurane gede mbok dableke gede ra jelas wong lanang niku kan kemungkinane atine gede atau dableke gede. Tapi nek ibu-ibu kan wis ngomel. Dolanan diwamuk didusi sekon ngaji. Nah, bapak wong lanang ora anak dolanan sowan nang wasi, bal-balan wasi gitu. Sore surup mulai klambi dicoplok rusuh ya asik. Ibu-ibu kan ndak bisa. Cara cacile ku anut bapak iku goblok kabeh, aku yakin. Goblok kabeh. Tapi nggih ngoten, misalnya anut ibuke nggih cerewet kabeh lah niki semua tengah-tengah. Tapi yang jelas Quran itu fair ya. Jadi cerita Imro'atan Nuh wa Imro'atan Lut. Tapi juga cerita Imro'atu Fir'aun. Artinya perempuan itu punya sejarah diasuh orang soleh nyuwun sewu gagal, meskipun itu jumlahnya tidak banyak, tapi juga punya sejarah diasuh orang nggak bener jadi perempuan yang luar biasa. Makanya kalau suwun tafaqquh fid din utamanya ya mengkaji Quran lah, karena Quran itu lengkap-lengkapnya kitab, belum ada kitab suci mulai Zabur, Taurat, Injil selengkap apa
Al-Quran. Jadi kita tidak perlu berpikir kitab suci yang lain karena kita tidak tahu itu muharraf apa enggak, karena kita Islam. Soal yang pengikut yang lain ya monggo, tapi ini cerita sampai halal gini ya diceritakan Quran. Cerita wanita yang nyuwun sewu gagal padahal suaminya soleh, yaitu Imro'atan Nuh sama Imro'atan apa? Lut. Tapi juga cerita perempuan tangguh padahal suaminya ini enggak soleh, bahkan enggak soleh kelas atas Fir'aun. Mboten trimo togel, mboten trimo dadu, mboten trimo narkoba niki ngaku pangeran. Niki sinten? Fir'aun. Ewa semono niku nggih bojo salihah. Salihah standar dunia dan akhirat, mboten salihah standar organisasi. Niki salihah legal formal dunia akhirat, Allah sing ngakuin. Ini kan luar biasa. Terus yang terakhir kalau cerita kersane untuk barokah Asma binti Abi Bakar. Niku Nabi mau hijrah, andai kan nggak melibatkan perempuan itu tidak bisa. Karena Nabi ini hijrah itu kan sembunyi-sembunyi. Beliau itu sebagai manusia itu butuh makanan. Kalau dikirimkan lelaki itu dicurigai. Niku Asma pura-pura corong Jawa itu angon onto, yang onto ini empun perah lah, jenis yang susunya banyak, karena di Arab itu onta itu otomatis juga sumber minuman bergizi. Niku pura-pura angon, ternyata angonnya itu di kawasan yang dipakai sembunyi Kanjeng Nabi dan siapa? Abu Bakar. Dan jenenge wong wedok bener Gus Yasin tadi, iku abah mangan ta ora, Kanjeng Nabi mangan ta ora, dadi yo nggawa bekal, digaono daharan, digaono roti macam-macam. Terakhir badhe hijrah, ketika bekal ini nggak bisa dibawa Nabi dan Abu Bakar, akhirnya dia ini kepikiran ini bisanya dibawa unta kalau ditali, dicancang ditali, diikat. Akhirnya Asma niki beliau punya sabuk, ya sabuk dari kain, ikat pinggang dari kain terus disobek jadi dua, yang satu dipakai apa? Mengikat darane Nabi teng unta supaya nanti jadi bekal di jalan. Makanya Asma punya gelar Dzatin Nitaqon, kadang disebut Dzatin Nitaq, perempuan yang bersejarah dalam hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu luar biasa. Jadi Nabi di goa sembunyi itu yang nganterin makanan tuh Asma, karena nggak dicurigai, karena dia perempuan. Soro pikiran wong Arab, wong wedok bisa apa? Itu perempuan bisa apa? Ternyata yang ngatur makanan, ngatur perjalanan hijrah termasuk bekal ini semuanya Asma binti sinten? Abi Bakar. Di tafakuh fiddin, saya mohon punya-ibunya itu Pak Yainya juga cerita lah heroiknya perempuan-perempuan yang luar biasa. Cerita heroik tapi yang ikhlas, jangan cerita heroik ben sing wedok heroik terus sing lanang kongkang-kongkang rokokan. Kadang-kadang kiai nggih ngoten, ngerbunya ini sergem mulang, kiai ini biasanya menjagungan ya berkebunnya. Makanya di Indonesia banyak pondok yang pondok putrinya hidup, pondok cowoknya enggak hidup, karena kiainya santai, punya ini sing waras. Jadi ribet aja. Jadi memang orang lanang itu gitu, kalau sing wedok tenanan, sing lanang itu sing santai. Jadi memang hidup itu tidak pernah sempurna, tapi bagus lah. Gak sempurna itu ya bagus karena jadi tawadhu. Terus walhasil kalau cerita betapa perempuan itu dihormati di Quran. Dan itu detail. Allah kalau cerita perempuan itu detail. Mulai ceritanya tadi detail sekali. Makanya kalau belajar Musnad Ahmad itu diantaranya ada cerita Nisaul Ansor. Jadi ada beberapa juz yang memang hanya cerita tentang perempuan, mulai komplainnya, misalnya rijalul la tulhim tijarah, itu komplain, ya Rasulullah dosanya perempuan apa, kenapa tidak pernah didiskusikan oleh Quran? Quran itu fihi rijalul yuhibbuna yatatahharu, akhirnya jadi turuti mbek pangeran, ono innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu komplain. Kalau nggak masuk itu ya komplain mulai dulu. Jadi segawannya komplain. Makanya Pak Kiai harus siap, kalau tidak komplain namanya nggak perempuan. Mulai dulu itu awas saja dikomplain, ini apa dosa perempuan udah didiskusikan itu komplain. Wis pokoknya ngoten niku ya diceritakno mbek Quran. Tapi kata Ibnu Hajar Al Asqalani dalam kitab Fathul Bari tadi, adallu dalilin ala nubuwati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adalah cerita semua istrinya. Biasanya maru itu kan nggak cerita baik, doroh itu orang kalau nikah banyak itu biasanya kan ceritanya semrawut. Tapi Nabi itu karena di rumah benar-benar soleh, hiburannya itu sholat, hiburannya itu religius. Istrinya Nabi itu nggak bisa berbuat apa-apa.
Ya memang bersaksi kalau beliau itu seorang nabi. Itu kalau Aisyah cerita, nabi kalau dengar adzan tuh senengnya bukan main. Sampai bilang ini waktu istirahat saya. Kalau malam itu istilahkan gitu. Dari ini ata'abbadu li rabbi, aku barno, aku tak sholat. Itu kalau sholat ya malam sampai pagi. Dan itu ketika